Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO SMLE yang akan listing dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai SMLE. Yang pertama, menganalisa latar belakang perusahaan dan tujuan IPO-nya. Lalu yang kedua, menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama dari kegiatan usaha perseroan. Kegiatan usaha utama perseroan bergerak di bidang perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan minuman, bahan baku perawatan diri, dan bahan baku kimia industri. Dan ini adalah visi misi perseroan. Dan berikut ini adalah rekam jejak perseroan didirikan pada tahun 2013, sudah 10 tahun. Dan sampai dengan saat ini perseroan memiliki 60 karyawan. Dan ini contoh bahan kimia yang didistribusikan oleh perseroan. Di sini bahan kimia untuk makanan ada oleoresins. Lalu juga di sini ada laktium. Dan ini contoh bahan kimia yang didistribusikan untuk personal care. Lalu ini bahan kimia yang didistribusikan perseroan untuk kebutuhan kimia industri. Contohnya ini adalah titanium dioksida. Lalu untuk pemasarannya pendapatan terbesar bahan kimia makanan menyumbang 53,54% dari keseluruhan total pendapatan perseroan. Lalu yang kedua dari personal care menyumbang 37,8% dan bahan kimia untuk industri 8,5%. Dan sampai dengan saat ini perseroan sudah banyak pelanggan, total ada 1.200-an perusahaan yang bekerja sama dengan perseroan dan ini merupakan pemasok kepada perseroan. Dan untuk pelanggannya terbesar itu ada 2, pertama dari Paragon menyumbang 11,9% kontribusi terhadap total penjualannya. Lalu yang kedua ICBP ini menyumbang 10,5%. Lalu untuk persaingan usaha di sini ada Akra, Kakes, dan LTLS. Memang kalau dilihat secara persaingan usaha dan valuasi ini perseroan yang paling mahal. Perseroan memiliki PBV 4,3 kali dan selanjutnya saya akan membahas rencana IPO SMLE. Jumlah saham yang ditawarkan ada 465 juta lembar saham. Ada warannya 2:1. Persentase publiknya 20% dan harga IPO-nya 175 sampai dengan 190. Harga arahnya apabila harga IPO di harga 175 maka harga arahnya di harga 236 atau naik 34,8%. Lalu apabila di harga 190 maka arahnya di harga 256 atau naik 34,7%. Harga ARB-nya apabila di harga 175 maka ARB-nya di harga 114 atau minus 34,8%. Dan apabila di harga 190 maka ARB-nya di harga 124 atau minus 34,7%. Perseroan mampu meraup dana dari IPO 81 miliar sampai dengan 88 miliar. Masa book buildingnya 15 sampai 22 Desember. Masa offeringnya direncanakan 2 Januari sampai dengan 8 Januari. Dan listing direncanakan pada tanggal 10 Januari. Perseroan akan masuk dalam papan pengembangan. Underwriter-nya MNC Sekuritas dengan kode broker EP. Lalu untuk rencana penggunaan dana hasil IPO, sekitar 6 miliar ini akan digunakan untuk pembelian gudang khusus bahan baku. Lalu sekitar 3,4 miliar ini akan digunakan untuk R&D. Lalu sisanya ini sebagian besar itu digunakan untuk modal kerja perseroan. Lalu selanjutnya saya akan membahas untuk rencana warannya. Jumlah warannya ada 232 juta lembar waran, bonus warannya 2:1, persentase waran beredarnya 12,5%, harga awalnya 0, harga tebusnya itu di harga 210, maka perolehan dana warannya kisaran 48 miliar. Masa perdagangan waran 10 Januari 2024 sampai dengan 4 Januari 2025, masa tebus warannya 10 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2025, dan penggunaan dana waran 100% ini untuk modal kerja perseroan. Perseroan terbesar dimiliki oleh PT Sinergi Asia Corporindo memegang 77,4% dan masyarakat 20%. Lalu ini adalah bagan kepemilikan pemegang saham perseroan. Lalu untuk lock up period, ada lock up period selama 8 bulan.
Dan berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris Perseroan, dan berikut ini adalah profil dari Dewan Direksi Perseroan. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca perseroan. Untuk total aset perseroan ini mengalami peningkatan ya. Di sebelumnya di tahun 2020 61 miliar, lalu 2021 sempat ada penurunan 57 miliar, lalu naik kembali per 2022 73 miliar, dan per semester 1 2023 ini naik jadi 86 miliar. Sayangnya ini perseroan dari keseluruhan total aset terbesarnya ini dari piutang. Kas dan banknya aja hanya 1,2 miliar rupiah. Lalu ini adalah piutang perseroan, dan untuk liabilitas juga perseroan mengalami peningkatan namun tidak signifikan daripada aset perseroan. Lalu untuk utang bank di sini tahun 2020 58 miliar, 2021 48 miliar, 2023 semester 1 ini 63 miliar. Nah, yang disayangkan di perseroan ialah utang banknya ini selalu meningkat. Di utang bank jangka pendek yang tadi 7,1 miliar, dan per semester 1 ini ada 13,2 miliar. Lalu untuk utang usaha ini ada 34,9 miliar. Di bagian utang jangka panjangnya, khususnya di bagian utang bank juga di sini ada 7,7 miliar rupiah. Dan ini adalah utang bank di jangka pendek dan di jangka panjang perseroan. Jangka pendek ada dari Bank Danamon dan Bank BTPN. Dan untuk jangka panjangnya ada Bank Danamon dan Lipan Finance Indonesia. Lalu berikut ini adalah utang usaha perseroan. Dan ini adalah utang non usaha itu ada 6 miliar. Dan ini semuanya dari pemegang saham, namun sudah dialihkan kepada PT Sinergi Asia Corporindo. Lalu selanjutnya pada tanggal 29 Maret, keseluruhan utang perusahaan kepada PT Sinergi Asia Corporindo tersebut telah dikonversi menjadi modal saham. Jadi 6 miliarnya ini sudah dilunasi dengan saham. Selanjutnya untuk ekuitas perseroan. Nah, di sini ada peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari yang tadi 2,6 miliar jadi 18,6 miliar. Lalu untuk saldo laba di sini ada pengurangan dari yang tadi 11,7 miliar jadi 3,6 miliar. Lalu untuk total ekuitas memang tiap tahun perseroan ini mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan, dan per semester 1 2023 ini ada 22,6 miliar rupiah. Lalu peningkatan modal dan ditempatkan di setor di sini dari yang tadi 2,6 miliar menjadi 18,6 miliar melalui dividen saham sebesar 10 miliar dan konversi utang non usaha yang sebelumnya juga sudah saya singgung itu sebesar 6 miliar rupiah. Selanjutnya saya akan menganalisa laba rugi perseroan. Kalau dari pendapatan di sini memang ada peningkatan untuk tahun 2020 92 miliar, lalu naik 2021 126 miliar, 2022 144 miliar. Lalu per semester 1 2023 ini 92 miliar. Apabila disetahunkan ini juga bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Memang kalau dari laporan pendapatan di sini tidak ada masalah. Lalu untuk penjualan yang sebelumnya sudah saya singgung, ini terbesar dari bahan kimia untuk makanan, lalu untuk personal care, lalu terakhir untuk bahan kimia industri menyumbang 8,5%. Lalu untuk laba perseroan ini malah cenderung stagnan, padahal kenaikan pendapatannya ini cukup tinggi. Untuk laba di sini 2020 3,5 miliar, 2021 4,9 miliar, naik 5,9 miliar. Namun sayangnya padahal di sini pendapatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, tapi malah labanya ini sepertinya apabila disetahunkan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Selanjutnya saya akan menganalisa arus kas perseroan. Pertama dari arus kas aktivitas operasi, di sini terlihat untuk semester 1 2023 sayangnya arus kas aktivitas operasinya minus 2,5 miliar, yang artinya beban operasionalnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan kas dari pelanggan. Oleh sebab itu perseroan kesulitan untuk memenuhi dari aktivitas investasi. Untuk per semester 1 2023 aja hanya ada belanja 569 juta rupiah. Dari aktivitas pendanaan sayangnya Sobat Cuan bisa lihat di sini ada banyak keluar masuk utang bank yang direalisasikan oleh perseroan.
Bahkan per semester 1 2023 saja ini perseroan ada menerima lagi utang bank dan lembaga keuangan sebesar 9 miliar yang akan digunakan untuk pembayaran utang bank dan lembaga keuangan sebesar 9,9 miliar rupiah. Dari aktivitas pendanaan juga ini lebih banyak uang keluar sebesar 1,6 miliar rupiah. Dan ini adalah tambahan pinjaman utang banknya dari Bank Danamon sebesar 9 miliar rupiah. Sehingga adanya penurunan neto kas yang tadi neto kas sebesar 4,8 miliar. Pada awal periode itu ada cerukan 7 miliar sehingga kas dan bank cerukan pada akhir periode itu 11,9 miliar. Jadi di sini perseroan masih ada utang cerukan bank sebesar 11,9 miliar rupiah. Selanjutnya saya akan menganalisa valuasi perseroan. Di sini saya ambil laporan keuangan 2023 disetahunkan dan harga sahamnya 175 dan 190. Total saham beredar ada 2,3 miliar lembar saham. Pendapatannya ini saya setahunkan 184 miliar. Laba bersihnya saya setahunkan 4,4 miliar, total asetnya 86 miliar, liabilitasnya 63 miliar, ekuitasnya di sini saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO di harga 175 itu 104 miliar, dan apabila di harga 190 itu 111 miliar rupiah. Market cap harga saham dikalikan dengan total saham beredar didapatkan di harga 175 market capnya 407 miliar, apabila di harga 190 market capnya 442 miliar rupiah. Book value dapatkan harga wajarnya di harga 44, apabila dari 190 maka 47. PBVR perbandingan antara harga saham dengan book value-nya. Apabila di harga 175 maka PBVR-nya 3,9 kali, apabila di harga 190 4 kali. EPS perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar didapatkan EPS 1,9 per perbandingan antara harga saham dengan EPS. Apabila di harga 175 maka PER-nya 92 kali, apabila di harga 190 100 kali. ROE perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Perseroan memiliki ekuitas 104 miliar dapat membuka laba bersih 4,4 miliar, maka ROE-nya 4,2%. Apabila di harga 190 maka ROE-nya 3,9%. NPM melihat rasio profit marginnya. Perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan. Dari pendapatan 184 miliar, perseroan dapat membukukan laba bersih 4,4 miliar, maka rasio profit marginnya sebesar 2,4%. Dan DER perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas. Dari ekuitas 104 miliar, perseroan ada liabilitas 63 miliar, maka DER-nya 60%. Apabila di harga 190, DER-nya 57%. Selanjutnya kita akan menganalisa underwriter. Untuk underwriternya yaitu MNC Sekuritas. Tidak banyak saham yang dikawal MNC Sekuritas di tahun 2023. Hanya ada 3 saham dan sayangnya ini begitu mengecewakan. Khususnya ini untuk yang masuk dalam papan akselerasi. Untuk yang papan akselerasi ini openingnya ARB. Namun untuk saham yang di papan pengembangan ini openingnya dan closingnya ARA. Untuk SMLE ini akan masuk dalam papan pengembangan. Semoga dengan adanya tabel seperti ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk sobat cuan mau ikut IPO SMLE ini atau tidak. Lalu untuk untung rugi trading di IPO SMLE, di sini saya proyeksikan apabila kita dapat penjatahan 100 lot dan dapat bonus suaran 50 lot sesuai dengan prospektus 2:1. Harga sahamnya 190 maka modalnya 1.900.000, dan apabila harga warannya itu 10 maka kita dapat cuan 50.000. Nah, di sini saya simulasikan apabila harga sahamnya itu turun. Kalau naik kan sudah pasti cuan. Lalu bagaimana kalau harga saham tersebut turun? Kalau harga saham 124, modal kita sudah tergerus 660.000. Maka dari itu untuk waran agar bisa kita BEP di hari pertama kita harus bisa menjual di harga 133 untuk mendapatkan keuntungan waran 665.000 untuk menutupi kerugian yang ada di induknya atau di sahamnya. Maka dari itu kalau kita tidak bisa menjual di harga 133 pada saat ARB induknya, kita akan membukukan kerugian. Selanjutnya yaitu yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan rencana IPO, SMLE secara pendapatan memang mampu tumbuh tiap tahun, namun secara laba cenderung stagnan, ditambah perseroan terlalu besar liabilitas yang ditanggung, terutama dari sisi utang. Oleh sebab itu, perseroan butuh dana segar dari IPO untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perseroan.
SMLE secara pengguna dana IPO termasuk bagus karena sebagian besar dana IPO yang seret. 3. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk kecil, yaitu sebanyak 4 juta lot. Terdapat lock-up period dan waran yang membuat resiko jadi terminimalisir. SMLE akan masuk dalam papan pengembangan. Untuk ringkasan prospektus saya kasih nilai 6/10. Kesimpulan laporan keuangan SMLE. SMLE memiliki laporan keuangan neraca yang kurang bagus seiring dengan meningkatnya liabilitas perseroan, terutama dari sisi utang bank yang meningkat tiap tahun. Hal ini merupakan bukan hal yang baik untuk perseroan, dikarenakan perseroan juga memiliki piutang yang lumayan besar. Oleh sebab itu, SMLE melaksanakan IPO untuk mendapatkan dana segar tambahan hingga 88 miliar rupiah agar dapat memperkuat neraca perseroan karena sudah tidak memungkinkan lagi perseroan untuk menambah utang bank. Untuk laporan laba rugi, SMLE mampu menumbuhkan pendapatannya, namun sayangnya laba tiap tahunnya cenderung stagnan dan rasio profit marginnya pun tergolong kecil. Dengan adanya rencana IPO dan ekspansi yang dilakukan, diharapkan SMLE dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba bersih yang dilakukan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas sayangnya tidak begitu bagus dikarenakan dari sisi arus kas operasinya saja masih negatif, yang artinya dalam hal operasional pun perseroan masih kesulitan untuk bisa menghasilkan kas yang besar. Seiring dengan besarnya operasional perseroan dibandingkan dengan kas yang masuk yang diperoleh dari pelanggan. Sehingga perseroan sangat sulit untuk melakukan belanja modal dan modal kerja yang akan direalisasikan oleh perseroan. Sebagai alternatifnya, perseroan tentunya masih butuh sokongan utang bank agar bisa merealisasikan modal kerja dan juga memperkuat likuiditas perseroan. Sepertinya dalam 3 tahun terakhir perseroan kesulitan untuk bisa survive. Dari arus kasnya terlihat banyak aktivitas gali lubang tutup lubang, bahkan di arus kasnya pun ada cerukan bank. Oleh sebab itu perseroan melaksanakan IPO untuk memperkuat likuiditas perseroan. Untuk laporan keuangan saya kasih nilai 4/10. Dari valuasi SMLE, valuasi yang ditawarkan termasuk mahal untuk saham IPO sebesar 3,9 kali dan valuasi PER-nya juga termasuk mahal 92 kali. Namun dengan adanya rencana IPO dan ekspansi yang dilakukan, diharapkan SMLE dapat meningkatkan lagi ekuitas, pendapatan, dan laba bersihnya sehingga dapat menurunkan lagi nilai valuasi perseroan. Market cap SMLE tergolong mahal, yaitu 407 miliar dibandingkan dengan ekuitas perseroan hanya 104 miliar. Untuk underwriter, SMLE menunjuk PT MNC Sekuritas dengan kode broker EP. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh EP semenjak adanya IPO sangat bervariatif saat opening dan closing market dari pertama. Akan tetapi saham yang pernah dibawakan oleh EP terakhir kali ada MCA dan UDNG yang openingnya ARB, namun keduanya merupakan saham akselerasi. Hal inilah yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk Sobat Cuan strategi apa yang terbaik yang akan dipilih ketika mengikuti IPO SMLE ini. Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 5/10. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi cenderung tidak ikut IPO ini. Untuk lebih jelasnya nanti ikut atau tidak bisa follow Instagram kami, grup WA gratis, dan Stockbit forum chat. Link semua tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan, mau ikut IPO SMLE ini atau tidak? Bisa isi di chat kolom komentar. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi, beli, jual, dan skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah mengikuti cerita saham SMLE dari awal hingga akhir. Semoga video yang disampaikan bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadikan pertimbangan untuk ikut IPO SMLE ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham selanjutnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.